Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa qamana bi khilafatihi min jami'il alam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man uti nikmatan falam yaskur suliba wa lam yaskur. Wa qala Nabi aidan la yutihillahu syukran illa wa qad azzalahu bi ziyadah. Shadaqallahul aliyyul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Nandi beserta Ibu, tentunya keluarga besarnya, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah keluarga besarnya bisa bersamai. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya guru kita bersama Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Titi, Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Maisaro, para pengurus majelis taklim, wali fatih tasyakur, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kalau disebut nanti waktunya habis. Karena sudah saya Bu, yakinlah para ibu semua yang hadir pada hari ini, semoga ibu tidak disebut di dunia kan, tapi ibu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yaumil qiyamah nanti dengan pandangan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari menjelang malam ini. Allah telah banyak memberikan nikmat sehingga kita semuanya dapat hadir memenuhi undangan daripada Bapak Nandi beserta keluarga besarnya, yaitu acaranya pengajian dalam rangka syukuran anak yang diterima menjadi PNS di Kemendikristek, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Ya, yaitu yang berada di Bandung, yaitu Ananda Endis Sandika Pradana, putra yang kedua. Ya, alhamdulillah, semoga panggilannya Mas Endis mungkin ya. Mas Endis jadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak insya Allah ilmu yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya bisa bermanfaat dan insya Allah berkah dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Sehingga kita semuanya ya Bu bisa hadir di sini. Insya Allah duduknya kita di sini, yaitu dalam rangka seperti biasa pengajian rutin dan sekaligus syukuran daripada Sohibul Bait. Semoga apa menjadi hajat beliau dan tentunya hajat kita semuanya insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kita pengikutnya, harapan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirat rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikan, yaitu nikmat yang begitu besar ya. Fa ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung-hitungnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Antara lain, jangan kata apalagi ini nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi PNS, pegawai negeri sipil ya Bu. Nah Bu, mohon maaf ini tahadus binikmah ya Bu. Alhamdulillah ini anak baru, masih umur berapa udah? Baru umur berapa ya Bu? Mas Andi. Iya Mas Andi ya. Mas Andi 24. Baru 24 ini baru Bu. Baru juga lulus ya Bu ya. Iya. Baru juga lulus dari yaitu pendidikan Universitas Perguruan Tinggi. Iya. Nah,
beliau langsung Ibu mendaftar. Ibu juga demikian nih sebagai informasi, kalau mendaftar CPNS maksimal umurnya 35. Setelah itu tidak bisa para Ibu, baru bisanya mungkin P3K. Ya Bu. Nah, alhamdulillah anak baru lulus sudah daftar, diterima, alhamdulillah. Subhanallah, masya Allah para Ibu. Ini adalah ilmunya bermanfaat. Maka wajib kita syukuri, bukannya cuma bersyukur mengucapkan alhamdulillah saja, akan tapi mengundang kita dengan bersedekah, kirim doa kepada leluhur yang sudah tiada, ya Bu ya, kepada keluarganya juga yang masih ada. Semoga apa yang telah dikeluarkan pada hari ini para Ibu, insya Allah semua tenaganya, pikirannya, ya Bu ya, dan juga sebagian hartanya insya Allah akan diganti oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal alamin. Ya Bu, karena apa, emang sudah disuruh ya Bu, ya, barang siapa bersyukur kepada Allah maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, jangan kira orang yang sudah bersyukur, ya Bu, insya Allah itu siap-siap Bu. Tapi bersyukurnya bukan karena riya, bukan karena ingin pamer, bukan karena sombong, ya akan tapi bersyukur benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan. Termasuk ya Bu, termasuk yaitu nikmat langsung dapat PNS. Gak sembarangan Bu, susah para Ibu untuk daftar CPNS itu. Ini anak berarti ini, wah, benar-benar satu emang rezeki, tapi juga pinter. Ya, pinter juga kalau belum rezeki juga nggak dapet. Ya Bu, alhamdulillah. Ya Bu, tesnya mana Ibu? Tesnya itu, aduh ribet. Karena saya ngalamin kemarin, saya tes P3K ya Bu. Mantrinya marah Ibu, masya Allah, kalau nggak sabar-sabar. Ya Bu, kalau P3K banyak yang tua, masuk bawah pangkat juga ada. Yang sakit aja digotong-gotong. Ya Bu, nah jadi seperti itu. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat azab Allah sangat pedih. Ya Bu. Nah, ada juga orang yang bersyukur tapi bersyukurnya salah. Ya Bu, dengan cara apa dia salah? Benar dia bersyukur, akan tapi dia ngajak ke karaoke. Nah ini mengundang kita ibu pengajian, Bu. Ini nggak banyak seperti ini kalau nggak diarahkan oleh orang tua, dan juga ini anak-anak yang saleh dan salihah. Ada juga kadang-kadang mau diterima begini, pergi bareng sama teman-temannya kemana? Ya Bu, ke tempat karaokean, nanti ke puncak, ya Bu. Nah ini alhamdulillah. Undang kita, satu bisa bersilaturahmi sama saudara. Kedua, nah kan kita jadi kenal sama keluarga besar daripada Sohibul Baik. Ya Bu, ada ayah bundanya, ada nenek kakeknya, ada bule palingnya, ya kan gitu ya. Ada budenya, pak D-nya, semua berkumpul. Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti akan ditambah kenikmatan. Itu entah kenikmatan berupa rezeki harta, berupa rezeki sehat, panjang umur, dan insya Allah juga biar nular kepada yaitu saudara-saudara yang lainnya, agar juga bisa nanti yaitu bisa membahagiakan kedua orang tuanya serta keluarga besarnya. Ya Bu, syukur-syukur Bu, gak harus jadi PNS semuanya. Syukur-syukur ada juga yang jadi tentara. Seperti siapa? Seperti Bapak Endi. Dia tentara. Ya Bu, angkatan laut ya Bu ya. Nah, bisa juga ada yang jadi dosen. Bisa juga ada yang jadi ustadz-ustadzah. Itu juga kenikmatan Bu. Karena apa? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak harus berupa harta, Bapak Ibu. Yaitu termasuk juga kenikmatan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga apa Bu? Diiringi dengan putra-putri yang soleh dan soleh. Yang karena apa? Besok ketika kita berada di alam yang lain,
entah itu alam barzah atau alam akhirat nanti ya Bu. Siapa lagi yang bisa meneruskan kalau bukan yaitu putra putri kita ya Bu ya. Insya Allah terus menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi jangan lupa tetap terus beradab ya Bu, berakhlakul karimah. Kalau setinggi apapun ilmu kita, kalau kita tidak beradab, tidak berakhlakul karimah, nyungsep para ibu. Ngerti nyungsep para ibu? Sombong, nggak punya teman. Takutnya juga kalau tidak diimbangi juga ilmu agama, khawatirnya nanti maaf. Banyak juga kan ya Bu, pejabat udah banyak duitnya nggak tahunya dirantai. Ya sekarang kan banyak Bu. Itu karena jabatan para ibu jadi menjadi hilang. Bener ya Bu? Kita doakan nanti insya Allah mudah-mudahan ini karirnya diangkat derajatnya menjadi karir tinggi menjadi pejabat. Ya Bu, kalau di lingkungan kita ada yang menjadi pejabat Bu, alhamdulillah kita jadi berkah lingkungan kita. Ya, paling tidak tahu informasi Bu. Kan gitu Bu, tahu informasi. Di sana boleh tetangga kita kalau ada yang mau melamar itu sudah dibuka. Gitu para ibu, bener nggak? Jangankan yang seperti ini, yang kemarin Mbak Atin jadi putrinya aja sudah itu ya Bu, dipercabain ya Bu. Lingkungan kita, ibu-ibu yang tadinya mohon maaf pendapatannya kurang, bisa ibu-ibunya pada apa Bu? Ada tambahan. Ya yang waktu itu kan pada banyak kan yang kerja, milih cabai, yang reject mana, yang bagus mana. Nah itu termasuk makanya Bu. Jangan pernah sirik hati kita, jangan pernah dengki hati kita ketika keluarga besar kita, ketika tetangga kita, ya Bu, mendapat kenikmatan antara lain, seandainya seperti ini diangkat yaitu menjadi PNS, ada juga diangkat menjadi tentara, ada juga diangkat menjadi polisi, dan juga ada juga para ibu tiba-tiba anaknya berikan mobil. Nah, anak soleh dan soleha ya Bu ya, ibu jangan sakit rumah ya, dibelikan rumah, ibu jangan sakit ya Bu, alhamdulillah. Siapa tahu nanti ketika ibu-ibu pengen nih ngaji bareng rada jauhan di FKMT KUA Ciracas ya, ibu bisa diajak bareng ya Bu ya. Siapa tahu juga pas lagi malam-malam ada sakit perutnya sakit banget, udah diobatin masih sakit ya Bu. Waduh, sampai 7 keliling itu namanya sakit. Kalau 7 keliling di sini ya Bu. Kalau perut apa Bu? Melilitnya sampai apa? Bukan 7 lilit kan? Sampai puluh hati ya Bu. Siapa lagi Bu kalau tetangga ini kalau bukan tetangga kita? Bener nggak ya Bu ya? Nah, yang ibu baru, ayo Bu, ayo saling gotong royong. Kan gitu para ibu. Ya alhamdulillah. Semoga nanti ini putranya dari Bapak Nandi, ketika nanti lebih sukses lagi karirnya, bisa belikan mobil orang tuanya lagi. Mobilnya yang mobil Pajero. Tapi jangan ditaruh aja. Bisa belikan rumah yang lebih luas lagi, yang ada halamannya luas. Siapa tahu kalau kita pinjam, jangan kayak tadi susah mau pinjam, akhirnya ibu-ibu hujanan. Sebenarnya pengen Bu, kalau punya silahkan, mumpung apa? Mumpung kita bisa berbuat kebaikan. Suatu saat kita itu Bu akan tidak bisa berbuat Bu, karena apa? Mungkin banyak Bu faktornya, karena sakit ya Bu, karena rumah sempit ya Bu ya. Akhirnya pengen kan contoh Bu, mohon maaf, ini di Jakarta para ibu yang rumahnya ngepas, kalau ada saudara yang meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, itu dia ngontrak di mana, mau iniin Bu, mau mandiin ya, kalau nggak pinjem ke tempat tetangganya yang ini, benar nggak ya Bu? Kan tentunya kita harus Bu, mumpung yang seperti itu. Nah Bu, ini harus dihilangkan para ibu. Jangan ibu pernah punya, kadang-kadang begini, kalau dipinjemin orang yang sedang berduka, ibu ketakutan biasanya, takut nanti kebalannya, takut kan ini belum pernah ngawinin, takutnya nanti begini. Jangan para ibu,
Justru itu kesempatan kita untuk bisa berbuat baik. Kapan lagi kita dapat pahala besar? Gitu Bu. Sekarang kita punya rumah besar nggak pernah dimanfaatkan untuk itu buat apa Bu? Karena semua harta yang kita punya nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, jangankan harta Bu, baju yang kita pakai, tas yang kita pakai. Ya Bu, ini kan kita biasa kali Bu, itu kan banyak tas, banyak juga bajunya ya Bu. Ini contoh kecil, kan besok akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang punya rumah, yang masih punya halaman, kasih para ibu kalau ada yang pinjem. Apalagi telah kita itu lagi kesempitan banget para ibu, lagi kesusahan banget. Contohnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jiwa, yaitu ada keluarganya yang meninggal. Seandainya ya Bu, jangan sampai tidak para ibu, tidak apa-apa, mati atau maut. Ya mohon maaf ada kasar dari mati. Maut, jodoh, rezeki itu sudah ada catatan. Sudah ada catatannya para ibu. Nggak harus ibu gara-gara dipinjemin rumahnya untuk orang lagi memandikan jenazah lalu besok ibu meninggal. Bu, kalaupun ada itu memang sudah waktunya para ibu. Nah, bersyukur para ibu. Insya Allah kalau kita bersyukur nanti kita dapat kenikmatan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ibu kadang-kadang kalau itu takut gitu ya. Jangan, mohon maaf Bu, kalau orang Buddha jangan seperti itu Bu. Katanya itu kalau bahasa kita bilang pamali ya, kalau itu takut kena ininya Bu, takut seperti sial katanya. Tapi kita tidak para ibu, kita justru harus menolong orang yang lagi kesusahan ya Bu. Insya Allah siapa tahu nanti jadi ditambah Bu. Ya tadi mohon maaf nih, ibu rumahnya satu, ibu menjadi rumahnya dua. Ibu halamannya yang lepas, walaupun lepas boleh dipinjemin, nanti tambah luas. Ya Bu, siapa tahu juga yang ibu sedang kesempitan dengan kesempitan rezeki, dengan kesempitan usaha. Jadi ibu ada jalan keluarnya. Gitu ya Bu. Kita sama tetangga seperti itu para ibu. Ya, apalagi ini di Jakarta para ibu. Buat apa kita juga punya rumah besar tapi gak bermanfaat? Bener gak Bu? Justru itu menjadi ladang amal ibadah kita para ibu. Celengan para ibu itu, celengan kita baik di kebun. Jangankan di dunia aja sudah nanti kita itu satu. Kalau kita baik sama tetangga, juga orang juga senang kan? Bener gak? Nah bener para ibu. Kalau kita sedikit kelas sama tetangga, sedikit kelas, kita mau keluar sempit Bu. Ada dia nggak ya? Sebel banget. Pinjam duit mulu. Kan seandainya ya, ada dia nggak ya? Sebel gue itu. Nah, jadi kan Bu sempit langkah kita. Kita harusnya mah biasa aja jalan. Jadi masih lihat dulu, dulu di order. Ada dia nggak lagi nongkrong biasa aja Bu. Bener nggak ya Bu? Jadi kita itu harus biasa aja dalam dalam pergaulan, jangan terlalu istilahnya memilih-milih ya Bu. Semua mentang-mentang yang kaya sama ibu harus banget kalau budi bahasanya, kalau masih juga banyak pilihan sama yang tidak dibedakan, makanan yang sudah nggak dipakai baru dikasih. Nah jangan Bu, kalau nasi itu justru yang kita bisa makan baru dikasihkan ke orang. Bahkan kalau imannya sempurna, barang yang kita sukai diminta orang itu dikasih. Cuma kan kita sayang ya Bu, baru beli baru pakai sekali, katanya gitu ya. Nah itu ujian kita boleh. Nah ya Bu, insya Allah la yu'tihi langsung illa waqad adalah ziyadah. Ya Bu, siap-siap bagi orang yang bersyukur. Insya Allah sudah disiapkan tambahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bu, ini ada kisah nyata. Ibu kan dulu kan kita pengajian rebuan ada ya Bu? Rebuan yang di Binar.
Labuan kan tuh si nenek-nenek jualan kacang. Nah, siapa yang jualan kacang? Bagus benar. Bagus benar. Ya biar sambil itu wajib kita syukuri, wajib kita apresiasi karena di usia segitu beliau masih tidak minta-minta, berusaha. Ya Bu, kadang-kadang ada masih muda tapi mohon maaf banyak kita ambil ya Bu, kalau kita ada kasih walaupun cuma maksudnya ini beliau udah sepuh masih ada usahanya Bu, bener nggak ya Bu? Apa Bu? Goreng kacang dijual ketika begini ya Bu ya. Nah, saya waktu baru datang, nih Bu dengerin dulu. Ini tahadus minimal ya Bu ya. Nih tahadus minimal. Nah, akhirnya kan jual kacang, saya kan kasihan tuh ya Bu ya. Bang, ini Mbak 20.000, nggak ada yang beli. Sama saya Bu, silakan tuh beli, dagang Mbak kasihan. Saya beli tuh Bu 20.000. Para Ibu dengerin nih. 20.000 kacangnya saya kasih Bu, siapa yang mau monggo silahkan. Ibu tahu nggak itu saya diamplopin berapa pulang-pulang? 400.000. Tuh, berarti apa Bu? Itu aja sudah ditentukan para Ibu. Bener nggak? Itu tadi sebenarnya kita nggak tentu para Ibu. Bener nggak ya Bu? Ada satu lagi yang tukang memandikan jenazah, Ustazah Ayani, tahu kan? Iya. Ustazah kemarin cerita dia kan kalau tukang memandikan jenazah nggak pernah naripin, jangan pernah naripin yang tukang memandikan jenazah karena itu lagi apa Bu? Menolong orang yang lagi kesusahan. Nah kebetulan dia memandikan jenazah di rumah sakit para Ibu. Ya setelah selesai memandikan jenazah dia dipanggil oleh ahli warisnya. Rupanya Bu kalung sama cincinnya itu dikasih ke Ustazah Ayani sama anaknya. Karena apa? Itu udah wasiat dari si mayit itu yang meninggal. Rezeki lah. Kata Ustazah Ayani gini Bu, lah banyak banget. Lah kalung malah Ibu sama cincin. Karena memandikannya 2 sama anaknya dikasih cincin. Ya Bu. Lah Ustazah Ayani kalungnya dia baru setor uang kerudung di Arama. Nah itu kalau nama itu dijual itu berapa para Ibu? 4.500.000. Sama surat-suratnya juga dia kasih. Itu para Ibu. Dia baru pas jualin apa? Jualin kerudung guru. Jualin nggak jualin sembarangan Bu. Itu lagi berjuang di jalan Allah SWT ngajak suatu kebaikan. Ya Bu, dakwah Islam. Ya Bu, jadi kalau ketika Ibu beli kerudung Ibu nggak cocok, niatkan saja Bu. Niatkan sedekah, Ibu juga ikut partisipasi dalam fastabiqul khairat, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau nggak ada orang yang berdakwah seperti itu, sedangkan kita aja biasa-biasa aja para Ibu, nah kita mengikut. Cuma beli kita udah dapat kerudung, berapa untungnya para Ibu? Bener ya Bu? Nah 1 juga celengan kita, 2 kita mendukung kegiatan ya Bu yang ada di lingkungan ya Bu. Jadi seperti itu para Bu. Jadi hakikatnya jangan pernah, makanya tadi kata Pak Kiai Munjir apa Bu? Kalau sama guru jangan seperti itu. Jangan apa tadi Bu? Jangan sombong. Gurunya lagi ngantuk, dikagetin. Nah kalau gurunya jantungan gimana Bu? Mati. Itu ya Bu. Nah baik para Ibu. Jadi demikian ya para Ibu. Karena Ibu memandang wajah guru saja sudah dicatat sebagai apa para Ibu? Pahalanya. Apa Ibu pahalanya? Sama dengan apa Bu? Memerdekakan budak 1.000 Bu. Nah, terus apa lagi nanti salaman? Sama dengan Ibu bersedekah, yaitu berjuang di jalan Allah SWT. Seperti apa Bu? Seperti 1.000 kuda, apa lagi? Sekarang boleh pandang wajah saya dulu. Susah kita mau cari pahala seperti itu, benar nggak ya Bu ya? Iya kan? Ya subhanallah, Allahumma barik lana fi Rajab wa
lana. Ibu, semoga di bulan Rajab ini semua keluarga kita diberkahi oleh Allah. Amin. Sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, termasuk Sohibul Bait ya Bu, pada hari ini dengan mengundang kita sekaligus pengajian rutin. Insya Allah menjadi ajaran kita oleh Allah SWT. Ya Bu, sebagian rezekinya akan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan dikasih keluarganya semuanya sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bihamdil Fatihah, bisil Fatihah, wa bikalimatil Fatihah, wa bimu'jizatil Fatihah, wa bisyafaatil Fatihah, wa binuril Fatihah, wa bisyifai wa bisifai wa bisifail Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal maghfirah wa abwabal ilmi wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa sirf anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil amarana asahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qarribana wa an syarri ab'idna wa qina hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.